keluargaku. Ya bukan buat aku tapi buat anakku. Dia lagi nyanyi, akhirnya apa? Tuhan gerakan supaya anaknya dibawa. Ya maksudnya didekatkan. Ya ambil anaknya digendong, saudara, sama mamanya. Mereka nyanyi bertiga, saudara. Lagi main gitar, gecering-gecering. Saudara tahu? Tiba-tiba, meong, kucing datang bawa ikan tongkol. Kebayang nggak, saudara? Kucing bawa ikan tongkol. Banyak istilah kan? Ya elah, kucing dikasih tulang, ya habis, gitu kan, saudara? Ini bukan tulang, Bo. Ini ikan segar. Dia lagi kecereng doa, nangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba bisa tuh kucing ini gigit, gendong, seperti gendong anaknya. Itu sudah dia taruh di tengah-tengah. Dimuntahin, ditaruh di letak. Gitu. Terus cuma apa? Kucingnya cuma gini, gitu, saudara. Maksudnya berhenti, gue udah selesai nih, gitu tuh kucing. Mulai lagi buka muka, kaget banget, ikan segar. Saudara perhatikan, Bapak itu langsung berlutut di hadapan Tuhan. Dia menangis, dia bilang apa? Aku percaya Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah terlambat. Amen. Dia tahu yang terbaik. Kasih Tuhan, amin. Bayangkan, saudara, bisa kebayang kucing, saudara. Kucing itu nomor satu adalah ikan, makanan dia, kesukaan dia. Tapi ini ikan segar tidak dia makan. Ikan segar yang dikata kalau tulang dia makan, udah sering kita lihat. Tapi ini ikan segar untuk memberikan sesuatu jawaban di dalam doa pergumulan daripada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan. Saudara lihat janji Tuhan. Makanya mungkin hari ini kau katakan benar, Bu, Pak, benar gak? Saya bisa gak berhasil di dalam apa yang menjadi suatu yang dikatakan perjuangan iman saya? Gak ada perkara mustahil. Amen. Janji Tuhan itu tepat. Mungkin saat ini ibu bapak sedang bergumul. Mungkin ibu katakan, bisa gak saya? Mampu gak saya? Ingat, untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus banyak melalui proses. Amen. Kesengsaraan. Tapi Tuhan katakan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Amin. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Sekalipun kita harus melalui, dikatakan mungkin batu-batu kerikil, mungkin batu-batu kali, mungkin perjuangan. Kita harus ada di padang gurun, kita harus naik ke lembah, mungkin kita naik ke gunung yang tinggi. Tapi firman Allah katakan, di situ aku ada. Amin. Di situ aku ada. Ya. Puji Tuhan. Biar malam hari ini kita mau belajar apa yang firman Allah katakan. 3 poin ini, berjaga-jagalah senantiasa. Kita tidak tahu waktunya. Tapi untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus berani, siap dalam proses Allah. Sekalipun gak enak. Lihat Paulus, masuk penjara, didera, dipasung, saudara, difitnah. Paulus itu bekas preman. Kalau dia mau ngamuk bisa aja, mau dia balas bisa aja. Tapi apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari kepada apa yang menjadi tujuan. Amen. Amen. Saya percaya kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan, kita mau lihat mujizat demi mujizat. Apa yang dikatakan pelipat gandaan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup engkau dan saya. Yes. Tidak ada perkara yang mustahil. Amen. Kita harus belajar peka akan hadirat Allah, Amen. peka akan kehendak Tuhan. Yes. Kita mau belajar dalam kehidupan pribadi kita. Dan dikatakan tanggalkan segala apa yang menjadi kedagingan kita, segala apa yang menjadi zona kenyamanan kita. Belajar hidup yang terarah fokus hanya kepada Tuhan. Maka lihat, sekalipun kita harus dikatakan masuk dalam proses Tuhan, kita pasti akan berhasil. Finishnya kita sampai kepada apa yang menjadi mahkota kemuliaan Tuhan. Amin. Amen. Amen. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yes. Yesus. Siapkan hati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau ambil alih. Roh Kudus, Kau nyatakan tempat ini. Tidak ada perkara yang mustahil. Pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan. Ada banyak hal, saya katakan, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, itu begitu banyak mujizat Tuhan, begitu banyak hadirat-hadirat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Kalau saya mau saksikan, wow, luar biasa, terlalu besar, terlalu agung. Karena hidup engkau dan saya hanya tenang bersama dengan Tuhan.
Hati kita tenang pada saat kita dekat dengan Tuhan. Kita boleh merasakan satu kenyamanan di dalam Dia, sebab Dia pertolongan yang ajaib. Indah di dalam tangan Tuhan, di dalam segala sesuatu. Amin. Benar, Yesus. Hati kami tenang, Tuhan. Benar, Yesus. Yes, Allah. Pelihara hidupku, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, amin. Begitu ajaib. Haleluya. Memikat hatiku, Engkau yang memikat hati kami, Tuhan. Saat amin. Tak sanggup lagi, disitulah Tuhan bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biar tim pemuji saja naikkan pujian ini. Sementara kekasih-kekasih Tuhan, mungkin saat ini Kau datang dengan membawa beban, Kau datang dengan segala pergumulan, Engkau datang dengan sebuah luka, sakit hatimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Aku rindu Tuhan untuk hidup dalam kenangan bersama dengan Tuhan. Mungkin saat ini air matamu sedang tercurah. Ada beban yang begitu berat dalam hidupmu. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Anda boleh maju ke depan supaya saya mudah untuk mendoakan. Tidak ada perkara yang mustahil. Gak perlu lihat kiri lihat kanan. Ini pribadimu dengan Tuhan. Kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah yang akan menopangmu. Bangkit berdiri, maju ke depan. Gak perlu lihat kiri lihat kanan. Saya katakan, ambil sikap, responi kebenaran firman Allah. Amin, Yesus. Oh, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, sekarang. Amin, Yesus. Oh, amin, Yesus. Bersama-sama katakan lebih dalam lagi, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Ambil alih, silakan. Suami saya bisa bantu, Ibu Ruby bisa membantu. Haleluya, amin Yesus. Ya Rabbashanda Bapa, amin. Ya Raraba, ya Rabashanda Takaraba, ya Rabashanda Bapa.
menyembah. Semua naikkan pujian ini. Pertolonganmu, Kaya Rabasyanda Bapa, Urata Karabasyanda Bapa, mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Bangkit berdiri semua, katakan pertolongan-Mu begitu Yes Tuhan, ini mataku Yes Allah, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan